Satres Narkoba Polres Banjar melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika hasil operasi Antik Intan 2024. SSDM Polri Kamis pagi melakukan bakti sosial dan kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78. Polres Bengkalis menggelar Bayangkara Trail Adventure dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78. Selamat sore pemirsa, Presiden Utama kembali hadir edisi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah Presiden Utama selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Polres Sumeneb, Madura, Jawa Timur berhasil mengungkap kasus pelaku pembuang bayi di Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten setempat. Kapolres Sumeneb AKBP Henry Noveri Santoso mengatakan tim Reskrim Polres Sumeneb berhasil mengamankan pelaku pembuang bayi di depan rumah di kawasan Jalan Bromo, Dusun Pasar Kayu, Desa Pabian, Kecamatan Kota. Pengungkapan kasus berawal dari penelusuran CCTV dan saksi-saksi. Pelaku berinisial J ini diketahui merupakan ibu dari bayi tersebut. Sebelumnya, bayi berjenis perempuan tersebut ditemukan pada hari Selasa 18 Juni 2024 oleh warga. Dari tangan pelaku dan TKP ditemukannya bayi, petugas mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya helm, sepeda motor, rok panjang dengan bercak darah, daster dengan bercak darah, jaket, dan sebuah plastik. Dan akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 305 dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Seorang pria asal Aikmel, Lombok Timur berinisial M ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Lombok Timur atas kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kasatgas Narkoba Polres Lombok Timur Ibtu Muhammad Naufal mengatakan modus operasi yang dilakukan pelaku yakni dengan menyembunyikan sabu di dalam dubur untuk mengelabui pemeriksaan ketika melakukan perjalanan antar provinsi. Tersangka tersendiri merupakan sindikat antar provinsi ya, karena kami amankan ketika dia baru turun dari bandara, ketika mau menuju ke Lombok Timur, kami amankan di jalan. Langsung kita amankan ke rumah sakit untuk kita proses terkait pemeriksaan di dalam badan. Ternyata ketika kita bawa ke rumah sakit, didapati sebuah telur di badan. Ketika dikeluarkan ada sabu berat 98. Kita menggunakan bahasa telur ya, karena dia menggunakan sejenis plastik yang dia bungkus kembali sehingga membentuk seperti telur. Makanya kita bilang modus operandi telur. Nah, dari bentuk itulah yang dia masukkan melewati dari dubur, dia simpan di dalam duburnya itu, maka dia bisa melewati, mungkin mengelabui antar provinsi. Tersangka
dikenakan 5-20 tahun karena barang bukti lebih dari 5 gram. Kami himbau kepada masyarakat jika melihat, mengetahui atau mendengar, kami dengan tangan terbuka dan lebar menerima informasi tersebut, baik itu secara personal kepada saya selaku Kasat Narkoba ataupun kepada rekan-rekan lain. Sementara itu, Satres Narkoba Polres Banjar melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika hasil operasi Antik Intan 2024. Kegiatan ini bertempat di kantor Satres Narkoba Polres Banjar dan dihadiri oleh beberapa pejabat penting, antara lain Kasat Narkoba Polres Banjar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, serta Kasat Tahti Polres Banjar bersama anggota Polres Banjar. Dalam operasi ini berhasil diamankan sejumlah barang bukti berbahaya termasuk 97,83 gram sabu, 20 butir ekstasi, dan 475 butir obat warna putih yang mengandung narkotika jenis karisoprodol. Barang bukti tersebut kemudian dimusnahkan dengan cara di-blender sebagai langkah nyata dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Banjar. Kasat Narkoba Polres Banjar menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bukti komitmen dan kerja keras pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar juga turut mendukung upaya ini sebagai bagian dari penegakan hukum yang berkeadilan. Pemusnahan barang bukti narkotika ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku dan pengedar narkotika, serta memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap masyarakat dari bahaya peredaran barang terlarang tersebut. Sementara itu, pemirsa, menjelang Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2024, Satuan Reserse Narkoba Polres Blora merilis tentang kasus narkoba di Blora yang mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun lalu. Kasatres Narkoba Polres Blora AKP Edi Santosa menyampaikan bahwa kasus atau kejadian narkoba di wilayah Blora tahun ini menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan rincian di 2023 terdapat 15 kasus dengan total 20 orang, sedangkan di tahun 2024 ini terdapat 13 kasus dengan total tersangka 16 orang. Yang mendominasi adalah obat-obatan terlarang karena memang akses mendapatkannya sangat mudah. Kasatres Narkoba Polres Blora menambahkan pihaknya juga rutin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai upaya preventif. Kasatres Narkoba Polres Blora juga mengimbau para remaja dan orang tua untuk sama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba dan mengawasi pergaulan anak. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Polres Batang berhasil mengungkap kasus tawuran antar kelompok remaja yang mengakibatkan 1 korban tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 13 orang tersangka, 5 diantaranya masih berstatus pelajar. Kami dari Polres Batang akan merilis terkait dengan kegiatan kita di bulan Juni. Yang pertama adalah TKP Dulu ini terkait dengan kepemilikan senjata tajam. Kemudian yang kedua masih sama, kepemilikan senjata tajam yang terjadi di Wonogtunggal. Dan yang ketiga adalah terkait dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia. Tadi sebelum Pak Kasat Reskrim, jadi yang pertama yang itu jadi perhatian menyenangkan itu yang kejadian di penemuan mayat awalnya di alur sungai Sambung. Jadi kejadian sesuai dengan laporan pada tanggal 19 Juni untuk melakukan preventif pencegahan. Kita bicarakan kunjungan ke sekolah-sekolah, pembinaan kepada kepala sekolah dan guru agar lebih menekankan kepada anak kita jangan sampai terbawa yang seperti ini. Sementara itu, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Fadli menggelar rilis perkara curanmor, di mana berhasil mengamankan 1 orang pelaku dan barang bukti sebanyak 21 unit sepeda motor. Kapolresta Samarinda mengatakan kejadian ini bermula waktu pelaku berinisial S tertangkap basah hendak membawa kabur sepeda motor korban di Kecamatan Samarinda Ulu. Dari hasil pengembangan, pelaku S kerap mencuri kendaraan bermotor sejak tahun lalu.
Kendaraan yang berhasil diambil kemudian dijual keluar Samarinda seperti di Muara Leka, Perian, Sebulu, dan Jonggon, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pelaku mengaku mengelabui pembeli dengan mengaku motor yang dijual merupakan barang sitaan dari pihak leasing. Kombes Ari menyebut dari hasil penyelidikan ditemukan terdapat 20 tempat kejadian perkara yang tersebar di kota Samarinda. Pihaknya berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 21 unit sepeda motor. Pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP terkait dengan pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kapolres Metro Bekasi bersama dengan pejabat utama dan Polsek Cikarang Utara mengadakan kegiatan ngopi Kamtipmas di Satkamling Desa Mekar Mukti. Informasi lengkapnya kami akan hadirkan setelah jeda berikut.